Menjelang pemilu, biasanya kan situasi politik akan memanas dan pasti mempengaruhi sektor ekonomi, bisnis, bahkan kuliner. Termasuk bakery, bahan-bahan kue, roti, dan lain-lainnya. Katanya di tahun politik ini akan terjadi penurunan omset, bahkan kebangkrutan. Kalau bangkrut, kenapa bisa ya? Selamat datang di Kuliner TV, channel kuliner yang membahas semua tentang kuliner. Mulai dari review makanan, resep, tips, ide bisnis, peralatan kuliner, dan menyajikan fakta menarik tentang kuliner. Jadi segera subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik, bermanfaat, berfaedah, yang pastinya cuan banyak. Oke, langsung aja skuy. Nah, sobat kuliner, tadi kan kita udah jelasin sedikit dampak dari pemilu dan akan mempengaruhi ke sektor kuliner. Salah satunya biar tetap survive dan tidak bangkrut, kita harus memperhatikan produk alat-alatnya, alat pendukungnya. Saat ini kita akan diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang oven deck. Oke, oven ini sangat mendukung untuk usaha bakery sobat kuliner, karena kalau oven decknya salah, produk sobat kuliner pasti mahal, cost productionnya mahal. Dan kalau mau hemat dan mau gampang penggunaannya dan bisa disistemasi, kami sarankan gunakan yang namanya oven deck. Oke, kenapa oven deck? Karena suhunya, apinya atas dan bawah, dan dia menggunakan pemanasan suhu ruang. Jadi produk sobat kuliner akan lebih stabil, lebih rata, dan lebih hemat gas pastinya. Kita disponsorin sama Starfood. Kelebihannya adalah dia stabil, ada api atas dan api bawah. Pengaturannya sudah otomatis. Jadi bisa ditinggal kerjain lain. Misalnya kita bikin bakery, kita mau mulen, kita mau proofing. Kalau untuk yang oven Starfood ini, dia punya suhu sekitar 400 derajat. Dia punya api atas dan api bawah sudah terkoneksi dengan temperature control otomatis. Dia ada tombol, dia ada timer untuk mengingat kita, untuk remind kita kapan dia matang. Jadi kita bisa sistemasi, kita bisa delegasikan ke tim kita. Oke, sekilas dari depan kita akan bahas ke samping. Oke, struktur dari oven ini dia menggunakan namanya solenoid. Nah, solenoid ini dia mengatur tekanan gasnya. Jadi saat gasnya masuk dan keluar dia aman. Sangat safety, sangat aman. Ini recommended banget buat sobat kuliner biar usahanya makin maju, terhindar dari kebangkrutan. Ini ada blower, dia mengatur angin untuk gasnya tersambung ke ujung, jadi apinya bisa rata ke dalam. Nanti saya ajarin saya settingnya. Ini ada yang namanya saya sebutnya konduktor. Nah, ini adalah panel dari temperatur kontrolnya. Dia yang mengatur suhu sudah tercapai atau belum. Jadi oven saya rekomen banget buat pengusaha bakery. Kita akan mulai dari cara penggunaannya ya. Saya tutup dulu. Dia menggunakan listrik ya, sobat kuliner. Listriknya itu sangat murah, sangat ringan, hanya 75 watt. Untuk ukuran dimensi ini pun mungkin buat sobat kuliner, informasi kalau punya space terbatas, panjang dari ujung ke ujung untuk merek Starfood ini, dia panjang 120 cm, ke belakang 80 cm, terus untuk dalamnya dikasih dua unit tray, 2 biji tray ukuran 40-60, panjang dimensi dalam decknya ini itu 22 cm efektif, karena terpotong sama tempat pengeluaran api. Oke. Belakang sini dia ada tempat ruang hawa. Biasanya kalau saya buat baking, saya biasa nggak buka-buka, saya tetap buka aja biar dia stabil suhunya. Salah satu kelebihan oven Starfood ini, dia cukup stabil dibandingin brand-brand di pasaran, khususnya brand Cina ya. Karena di dalam sini dia menggunakan 2 double jacket, dia 2 lapis, jadi lebih stabil apinya. Materialnya juga berat. Beratnya oven ini kurang lebih 110 kilo. Jauh lebih berat daripada oven-oven yang ada di market. Oh ya, sobat kuliner, kalau beli oven ini belum termasuk kaki ya. Kalau saya nggak salah, harga kaki ini sekitar 2.500.000 kaki oven ini. Ini custom buatan lokal. Oven ini kurang lebih 11 juta. Tapi kalau misalnya mau lebih murah, bisa lihat di deskripsi bawah ini. Nanti kita kasih rekomendasi untuk coba nego atau mereka mungkin ada promo-promo tertentu. Sobat kuliner, kita akan coba tes ya untuk nyalain oven ini ya, biar tahu yang saya katakan stabil itu kayak apa. Pertama-tama ingat dicolok ya, sambungan gas. Sobat kuliner, gas ini disarankan minta dari yang jual ya untuk dikasih, karena ini nggak bisa pakai gas umum. Kita pakai regulator low pressure. Cuman yang harus ada dimodifikasi, karena kalau pakai yang standar biasanya dia nggak mau nyala. Standar nyala sebentar matiin, suara hidup sama nyala. Jadi saya sangat rekomendasiin belilah sama distributor yang bertanggung jawab ya, gengs.
Karena kalau enggak kasihan, kitanya nanti nggak bisa buat jualan, rugi kita nanti. Oke, kita pasang. Ini regulator dapat langsung dari Starfood ya. Saat pasang regulator, pastikan aman. Dengan cara kita dengar, kita cium-cium. Kalau tidak bunyi, tidak ada bau-bau gas gitu, aman, safety. Kita coba nyalain. Yang pertama kita coba pencet. Kalau ke atas, dia untuk menyalakan temperatur kontrol, tapi tidak menyalakan fungsi timer. Jadi temperatur nyala, timer tidak nyala. Kalau saya mau nyalain timer, cara gimana? Saya pencet ke bawah. Timer nyala. Tinggal saya setting, naik atau turun. Ini buat lampu. Kalau kita mau intip, prosesnya udah lumayan, warnanya udah bagus atau tidak, kita bisa pakai lampu, lihat. Jadi tipsnya kita turunin angka 2, jarum 2, terus kita on. Timer ini kalau kita pakai on, kalau nggak kita matiin. Lalu kita bikin suhu. Katakan saya tes ya. Suhu 150 derajat. Ini kan analog. Oh ya, sobat kuliner, saya sarankan untuk oven deck lebih baik, lebih rekomend kalau kita gunakan analog. Dia lebih simple. Tapi nggak usah khawatir, kalau Starfood kita ganti 1 tahun. Jadi kalau tidak trouble, kita ganti free. Dari Starfoodnya ya, nanti dikasih nomornya, ada nomornya nih. Kita akan contohkan yang saya maksud dengan stabil seperti apa. Saya bikin suhu 150, saat dia sentuh angka 150, dia akan mati. Dan dia akan stop. Seandainya naik cuma 2 derajat, 3 derajat aja. Sedangkan oven pada umumnya, saya tidak sebut merek, dia tidak stabil. Jadi kalau kita bikin 100, walaupun apinya mati, dia akan naik sampai 120. Apinya sih mati, ovennya tidak rusak, tapi kurang stabil. Terakhir sobat kuliner, saya udah jelaskan tentang spesifikasi mesin, detail tentang komponennya, kelebihan dari oven ini. Sekarang, tugasnya tinggal maintenance dan matiin oven deck ini. Saat kita sudah selesai pakai, yang kita lakukan adalah kita atur temperatur kontrol ini ke angka 0 dulu, kita matikan. Baru kita tombol off. Perawatan berikutnya, di dalam kabin ini perlu sobat kuliner ketahui, plat di bawah ini bukan berbahan stainless, sedangkan bodi ini stainless. Dalam ini campuran baja. Kenapa sih baja? Ya karena baja itu tahan panas, dia tidak cepat melengkung. Kalau ini isi stainless, biasanya cepat melengkung. Selain karena faktor harga ya sobat kuliner. Resikonya apa kalau baja? Dia tahan. Kelebihannya, kekurangannya, dia bisa berjamur atau bahasa kita korosi. Tipsnya begini gengs. Ambil kuas yang tahan panas atau tunggu dia dingin, silakan. Pakai minyak sayur. Nanti dioles, kita olesin di bagian permukaan ini. Olesin aja, jangan dilap. Kalau misalnya pas mau pakai, baru kita lap. Pakai kain, jangan pakai air. Karena dia anti banget dengan air. Lap aja, tutup, panaskan dulu. Kira-kira nanti saat dia panaskan ada proses tuh agak sedikit berasap, nggak apa-apa. Pertama kali, lebih baik daripada kita tinggalin. Oke, itu tips dari kita. Kalau sobat kuliner ada mau nanya-nanya tentang usaha atau mau minta kita review mesin-mesin lain yang berhubungan dengan kuliner, food and beverage, silahkan komen di bawah ini ya. Kita pasti akan jawab. Kita akan coba upayakan terbaik dan kita akan coba bantu pengusaha-pengusaha khususnya kuliner di Indonesia untuk lebih baik lagi. Sobat kuliner, kenapa saya bilang mesin sangat berpengaruh untuk usaha kuliner kita biar tidak bangkrut? Karena khususnya kayak tahun ini kan tahun politik ya. Kenapa? Pertama, dia irit gas. Stabil, Bapak Ibu bisa produksi dalam jumlah banyak tanpa usah khawatir itu gosong atau apapun itu. Dan nggak usah membutuhkan tim atau karyawan yang banyak. Jadi hemat cost, otomatis lebih survive dong. Sedikit kasih tips hitungan ya. Saya kemarin ada bikin roti manis. Dengan oven ini, saya dengan modal hanya 25.000. Saya bisa menghasilkan kurang lebih 40 biji roti yang ada isinya. Hanya dengan oven ini saya sudah hitung konsumsi listrik, saya sudah hitung konsumsi gas, hanya 25.000. HPP-nya itu tidak sampai 1.000 perak. Sedangkan di market jual paling murah 3.000 perak. Satu biji roti bisa menguntung sampai 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Itu saya bikin hanya satu resep loh. 25.000 ya. Jadi sobat kuliner, ingat gunakan oven yang tepat biar usaha kuliner Anda sukses, lancar, dan pastinya terhindar dari kebangkrutan. Oke, itu sekilas review dari kami. Ingat selalu karya ini dijaga. Silakan subscribe, komen, dan share ya, biar bantu sobat-sobat kuliner lain biar Indonesia lebih baik lagi. Oke, saya Broin, sampai jumpa di video berikutnya. Kuliner TV mantul, mantap betul.